Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Damayanti dengan NIM 06041182126017, kelas Indralaya dengan dosen pengampu Ibu Dr. L.R. Retno Susanti M.Hum dan Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Kesultanan Palembang Darussalam. Materi yang pertama itu yang akan saya sampaikan ialah sejarah berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam ini sendiri sudah berdiri selama hampir 2 abad, yaitu sejak tahun 1659 hingga tahun 1825. Pendiri Kesultanan ini ialah Sultan Jamaluddin atau dikenal sebagai Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya menempatkan wilayah Palembang dalam bayang-bayang ancaman pusat kekuasaan politik lain di sekitarnya. Dan selama beberapa abad, pusat kekuasaan politik di Jawa secara bergantian berusaha menempatkan Palembang sebagai wilayah bawahannya. Materi selanjutnya ialah raja-raja yang pernah memimpin. Ialah yang pertama Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Yang kedua Sultan Mahmud Mansur Jayo ing Logo. Yang ketiga Sultan Agung Komarudin Sri Terungono. Yang keempat Sultan Mahmud Baharudin Jayo Wikromo. Yang kelima Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo. Yang keenam Sultan Mahmud Baharudin. Yang ketujuh Sultan Mahmud Baharudin II. Yang kedelapan Sultan Ahmad Najamuddin II atau Husin Dianuddin. Yang kesembilan Sultan Ahmad Najimuddin III atau Pangeran Ratu. Dan yang terakhir ialah Sultan Ahmad Najamuddin III atau Prabu Anom. Lalu selanjutnya adapun wilayah kekuasaan. Secara geografis, wilayah Kesultanan Palembang ini meliputi daerah Batanghari 9, ialah 9 sungai utama di kawasan yang bermuara. Yang pertama itu Sungai Musi, yang kedua Sungai Banyuasin, Kikim, Kelingi, Lakitan, Lintang, Rawas, Lematang, Ogan, dan Kombring. Lalu sementara itu daerah negeri luar secara khusus merujuk pada Pulau Bangka dan Belitung. Selanjutnya yaitu kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, kehidupan politik Kesultanan Palembang. Kesultanan ini ialah merupakan kesultanan terbesar di Sumatera bagian selatan. Kesultanan Palembang Darussalam ini mencakup provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kesultanan Palembang. Situasi di Palembang ini mengalami naik turun setelah kejatuhan Sriwijaya. Lalu yang ketiga, kehidupan sosial budaya Kesultanan Palembang yang mencakup tentang 2 hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Selanjutnya ada masa kejayaan dan masa keruntuhan. Masa kejayaan Kesultanan Palembang ini sendiri sudah berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaannya ini, Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Lalu penulis Inggris Marsden menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan ini dari Jawa, Madura, Bali, dan Sulawesi. Beragam komoditas pedagang dibawa oleh kapal-kapal tersebut masuk ke Palembang seperti beras, garam, bahan pakaian, dan lain-lain. Lalu orang-orang Belanda mengumpulkan lada dan timah dari Palembang sesuai dengan kontrak antara VOC dengan Sultan Palembang. Lalu pengangkutan lada dan timah dari Palembang masing-masing kurang lebih mencapai 2 juta pon.
Dan materi terakhir ialah peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Seperti yang kita lihat, beberapa gambar di samping ialah peninggalan. Yang pertama itu Masjid Agung. Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Baharudin Jaya Wikrama. Lalu peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 15 September 1738. Yang kedua, Masjid Marogan. Didirikan pada tahun 1310 Hijriah. Pendirian masjid tersebut dilakukan Kiai Marogan setelah kepulangannya dari Tanah Suci Mekah dengan membuat pernyataan tertulis yang disebut Naskah Najar Muajai Lillahi Ta'ala. Yang ketiga, Benteng Kuto Besak terletak di tepi sungai Musi, dibangun oleh Sultan Muhammad Baharudin. Benteng Kuto Besak ini ialah keraton keempat dari Kesultanan Palembang yang dibangun pada hari Minggu tanggal 15 Jumaidil Awal 1193 Hijriah. Yang keempat, Masjid Suro. Masjid Suro ini dibangun oleh Ki Haji Abdurrahman Dalamat tahun 1310 Hijriah. Masjid Suro terletak di Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Wilayah Suro. Karena itu masjid ini dinamakan Masjid Suro. Lalu yang kelima, Keraton Kuto Keci yang dipergunakan oleh Sultan Palembang sebelum dibangunnya keraton di dalam Benteng Kuto Besak dan Makam Gede Ing Suro. Lokasi makam terletak di ujung Jalan Haji Umar, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Yang selanjutnya ialah Kompleks Makam Sabo Kingking. Adalah makam Pangeran Siding Ing Kenayan bin Kimas Adipati yang letaknya tidak jauh dari kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro di 3 Ilir Palembang. Selanjutnya ada Kompleks Makam Candi Walang yang terletak di Jalan Candi Walang 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, belakang Pasar Cinde Palembang. Dan Kompleks Makam Kawah Tengkurep adalah nama sebuah kompleks makam Sultan Mahmud Baharudin I, salah seorang pria dari Raja Palembang yang memerintah pada abad ke-18. Lalu nama Tengkurep ini sendiri dipakai untuk menyebut kompleks makam ini karena pada atap bangunannya yang menaungi makam Sultan Mahmud Baharudin I terbuat dari beton dan berbentuk kawah yang tengkurap. Kawah adalah sejenis kuali besar yang digunakan untuk memasak. Lalu penamaan makam diambil dari bentuk kubah berupa kawah atau kuali yang tengkurap. Dan yang terakhir ialah Rumah Limas. Adalah rumah tradisional para penguasa Palembang yang sudah muncul sejak zaman Kesultanan Palembang. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.